Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sandi, saya dari kelas 4A dengan nomor NIM 20051036. Saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai jawaban UAS Hukum Kepailitan. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman, SH.MH selaku dosen pengampu. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. PKPU adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU merupakan cara penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Proses PKPU merupakan prosedur yang dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. PKPU bertujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditur, baik kreditur preferen maupun konkuren. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan melalui panitera. 2. Apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU? Dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya seperti BANI atau lembaga lainnya? Jelaskan. Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Para pihak yang telah mendapatkan akta perdamaian tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke pengadilan maupun lembaga lainnya, dikarenakan putusan perdamaian tersebut adalah pasti dan berkekuatan hukum tetap. 3. Apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan? Jelaskan dengan contoh. Putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di wilayah Republik Indonesia sesuai putusan pasal 436 RV. Salah satu contoh yang dikecualikan adalah putusan hakim asing mengenai perhitungan dan pembagian kerugian yang menimpa kapal atau overage umum berdasarkan pada pasal 724 KUHD. Maka, suatu pihak di negara tertentu lebih sering menggunakan hukum dari negaranya daripada hukum dari negara asing. Contohnya, dalam pembuatan kontrak antara Pertamina dan pengusaha asing, seperti LNG Sales Contract, tanggal 3 Desember 1973, Pasal 12 menyebutkan, "This contract shall be governed by and interpreted in accordance with law of New York, United States of America." 4. Apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan? Jelaskan upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan pembagian harta waris tersebut. Mulanya, harta waris orang yang mengalami kepailitan akan dibagikan kepada ahli waris. Kemudian, satu orang kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap harta warisan tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu 3 bulan setelah pembagian warisan, atau 6 bulan setelah debitur yang bersangkutan meninggal. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti yang diatur dalam pasal 1107 KUH Perdata. 5. Apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Jelaskan dengan contoh. Insolvensi adalah keadaan orang atau perusahaan tidak dapat membayar hutang atau kewajiban keuangannya tepat waktu. Orang atau perusahaan yang terkena kondisi ini disebut insolvent. Insolvensi terjadi apabila debitur pailit dalam verifikasi tidak mengajukan atau menawarkan perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya, perusahaan A telah dinyatakan pailit, namun tidak melakukan upaya hukum atau itikat baik apapun untuk melunasi utangnya terhadap kreditur. Homologasi adalah pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh pengadilan niaga. Misalnya, perusahaan B telah dinyatakan pailit, namun meminta waktu kepada kreditur agar diberi keringanan dalam membayar piutangnya. 6. Jelaskan secara ringkas isi tugas paper yang dikerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulannya.
Pada paper yang saya kerjakan, terdapat pengertian mediasi, teori kepailitan, serta tugas mediator atau kurator dalam sengketa pailit. Rumusan masalah dan jawaban kesimpulannya ialah: 1. Apa yang dimaksud dengan mediasi? Mediasi merupakan upaya antara kedua pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan. Mediator berguna sebagai pihak yang membantu mencari solusi penyelesaian sengketa guna mengakhiri perselisihan kedua belah pihak. 2. Apa yang dimaksud dengan kepailitan? Pasal 1 angka 1 UU KPKPU menjelaskan bahwa pengertian kepailitan ialah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. 3. Apa saja yang menjadi tugas kurator? Kurator berperan penting dalam pengurusan dan pembersihan harta debitur pailit untuk kepentingan debitur maupun kreditur. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.